Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Materinya Fiqhul Aqidah. Fiqhul Aqidah atau Fiqhul Iman, kita masih membahas tentang kitab Al-Iman Arkanu Haqiqatuhu Nawaqiduhu. Dan alhamdulillah kita sudah masuk bab yang ketiga atau bab yang ketiga tentang Nawaqidul Iman. Baru masuk sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul Iman. Faktor-faktor yang membatalkan keimanan. Ya. Dalam bab ini akan ada dua fasal. Fasal pertama, mata yasirul kafiru mu'minan. Ya, kapan seorang kafir itu menjadi seorang mukmin. Yang kedua, mata yasirul mu'minu kafiran. Kapan seorang mukmin itu jatuh kembali menjadi kafir. Di kitab aslinya halaman 217, Nawaqidul Iman. Arafta fima taqaddam ma yajibu 'alal mu'min an yuqirra bihi minal umur. Dari pelajaran yang telah lalu, Anda sudah memahami apa saja yang menjadi kewajiban seorang mukmin untuk dia ikrarkan terkait dengan perkara-perkara keimanan. Wala yunkiruhu, tidak boleh dia ingkari sama sekali. Kama arafta fil bab as-sabiq makna al-iman alladhi yajibu an yata'allaqa bihadhihi al-umur. Sebagaimana juga Anda sudah paham bab yang lalu tentang pengertian iman yang wajib berhubungan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi ternyata iman itu tidak berdiri sendiri. Ada kaitan-kaitannya atau disebut dengan ada konsekuensinya. Paling tidak tercermin dalam tiga aspek itu. At-taqriru bil lisan, at-tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Itu simpulnya. Nah, rinciannya akan kita bahas panjang rinciannya. Wa nukhassisu hadzal bab li ma'rifati al-umur allati tanqudu iman al-'abd. Ya. Kita khususkan bab ini untuk mengenal perkara-perkara yang membatalkan iman seorang hamba. Wa tukhrijuhu min 'idadil mu'minin. Kalau dia lakukan itu, dia mengeluarkan dia dari jumlah atau dari bilangan kaum muslimin mukminin. Wa tudkhiluhu fi a'dadil kafirin. Memasukkan dia kepada kelompok atau jumlah orang kafir. Nah, ini penting dan sangat fundamental. Ala anna tawdiha hadzal amri yaqtadi an yuqaddima lahu bi bahthin yakshifu lana an mabda'il iman wal islam. Menjelaskan masalah ini mengharuskan kita membuat satu mukaddimah, pengantar terkait dengan pembahasan yang akan membuka kepada kita prinsip-prinsip iman dan Islam. Jadi kita bahas lagi prinsip iman dan ay al-hadd alladhi idza wasalahu al-'abdu al-mukallaf min al-bashar, ay batas-batas yang apabila seorang hamba yang mukallaf sampai kepadanya, u'tubira mu'minan wa musliman, dianggaplah dia, dimasukkanlah dia sebagai mukmin dan
muslim kalau dia masuk kepada batas itu. Wa iza qasara anhu u'tubira kafiran. Kalau dia kurang, tidak sampai, ya, dianggap dia kafir. Wajarat alaihi ahkamul kufri fid dunya wal akhirah. Berlaku baginya hukum kafir dunia dan akhirat. Apa maksud kafir dunia? Ya tidak perlu sholat. Kalau mati nggak disolatkan. Nah, gitu ya. Akhirat apa maksud akhirat? Dia masuk neraka. Illam yubaddil walam yughayyir. Selama dia tidak mengganti dan merubah. Wa mata qabla, dan dia mati sebelum an yasila ila dzalikal had, sebelum dia sampai kepada batas itu, alladzi yasiru bihi mu'min, yang membuat dia menjadi orang mukmin. Wa dzalika linakuna ala bayyinatin min hududi dairatil iman. Yang demikian itu manfaatnya adalah agar kita berada pada kejelasan batas-batas lingkaran iman. Jadi kalau iman itu dibuat lingkaran begini, jangan keluar dari ini. Kalau keluar udah nggak iman lagi, karena kalau manusia ini juga pada umum kan bagi dua. Wa minhum kafirun wa minhum mu'min. Ya, di antara mereka ada yang kafir, ada yang mukmin. Cuman kafir macam-macam bagiannya. Wa hududi dairatil kufur. Ada juga batas lingkaran kekufuran. Qabla al-kalami fima yukhriju minal ula wa yudkhilu fits tsaniyah. Sebelum kita membahas tentang apa yang mengeluarkan mereka dari keimanan dan memasukkan mereka kepada kekufuran. Wa min huna kana hadzal bab mustamilan ala faslain. Berdasarkan inilah bab ini akan terdiri dari dua fasal. Yu'tabarul awal minhuma muqaddimatan litsani. Dianggap fasal pertama sebagai muqaddimah pengantar. Enggak. Alhamdulillah. Ya. Jadi bab yang pertama ini dianggap sebagai muqaddimah, penjelasan bagi bab yang kedua. Al-awwal. Pertama, mata yasirul kafiru mu'minan. Kapan orang kafir jadi mukmin? Kaifiyatud dukhuli fi dinillahi azza, atau dalam kurung cara masuk ke dalam agama Allah Subhanahu. Nah, ini kalau satu judul ini aja kita bahas di Indonesia ini udah rumit ini. Mata yasirul kafiru mu'minan. Dan kedua, mata yasirul mu'minu kafiran. Kapan seorang mukmin itu jadi kafir? Au nawaqidul iman. Itu yang disebut dengan nawaqidul iman. Apakah dia muslimnya dari lahir atau muslimnya setelah dewasa? Sama aja. Jadi orang muslim setelah lahir, orang muslim setelah dewasa dia masuk Islam, sama saja, nawaqidnya nggak akan berubah. Itu juga ya. Al-faslul awal, fasal pertama. Mata yasirul kafiru mu'minan. Kapan seorang kafir jadi mukmin? Atau kaifiyatud dukhuli fi dinillahi azza wajal. Cara masuk kepada agama Allah. Yadharu laka mimma taqaddam. Nyata bagi anda apa yang sudah dijelaskan. Anna arkanal iman. Bahwa rukun iman itu laha baginya ijmalun wa tafsil. Ada secara global, ada rincian. Secara global iman ada 6, itu global. Ya kan, rukun iman ada 6, global. Tapi rinciannya juga ada. Wa anna likulli ruknin minha ijmalan wa tafsilan aidan. Bahkan setiap rukun itu ada juga global dan rinciannya. Faman arafa tafsila tilkal arkan wa saddaqa biha. Siapa yang mengerti rincian-rincian rukun-rukun itu dan meyakininya, dan wa amila bima taqtadihi minal amal, dan dia amalkan, praktekkan konsekuensi-konsekuensinya, kana mimman qala Allah qala anhumullah, dia termasuk seperti orang yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka lah orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Bagi mereka nanti di akhirat darajat,
beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, iman ini nggak cukup dengan global saja ternyata kan. Rukun iman 6 selesai sudah. Ini nggak cukup. Harus ada rincian setiap dari rukun iman itu. Karena kaitannya nanti dengan hakikatnya, kaitannya dengan apa? Dengan yang membatalkannya. Walakin syi'at hikmatullahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi berdasarkan kehendak hikmah Allah Ta'ala, taisiran ala ibadihi, sebagai kemudahan bagi hambanya, wa tafaddulan alaihim, sebagai karunia-Nya pada mereka, ayyaj'alal bab alladhi yalja'u kali itu ya. Al-bab alladhi yalja'ul abdu ilal iman duna dhalika tafsil. Berdasarkan hikmah Allah Ta'ala, kemudahan bagi hamba, karunia bagi mereka, Allah jadikan bab untuk bisa masuk seorang hamba kepada iman tanpa harus tafsil. Untuk masuk. Kata kunci itu apa? Untuk masuk. Faktafa minhum bil ijmal. Cukup dengan ijmal saja. Alladhi yandariju tahtahu tafsil. Yang nanti di bawahnya barulah terjadi tafsil. Faqubila minhum fi mabda'il amr. Pada prinsipnya mereka sudah diterima. Ayuqirru bi alsinatihim. Mereka mengikrarkan dengan lidah. Wa qulubihim. Dan hati mereka. Bi anallaha subhanah. Allah Maha Suci itu huwa rabbuhum, adalah Rabb pencipta mereka, wa ma'buduhum bihaq, dan Tuhan mereka yang disembah secara benar, duna siwah, tidak boleh selain Allah, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa anna jami'a ma ja'a bihi min indi rabbi haqqun wa sidqun. Semua yang datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah adalah hak dan benar, wa wajibul amal bi, dan wajib mengamalkannya, wa ja'ala lidzalika unwanan, dan jadikanlah yang demikian itu sebagai judulnya apa? Huwal kalimatut thayyibah. Jadi disebut judul kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini globalnya nih. Artinya untuk masuk ke dalam lingkaran keimanan, orang tidak perlu harus tahu tafsilnya dulu. Globalnya aja sudah cukup. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya kan? Kalau kita temu orang nih, kita tanya, siapa Tuhan yang berhak disembah? Allah. Siapa Rasul terakhir yang harus diikuti? Rasulullah. Berarti dia udah Islam, dia udah. Ya, jadi gampang sekali masuk Islam memang. Yang susah apanya? Setelah masuknya. Ya kan? Banyak orang bisa lulus perguruan tinggi, tapi ternyata DO kan? Kalau untuk lulus saja mungkin mudah, tapi orang kita untuk lulus saja susah sekali. Faman qala hadhil kalimati bilisani. Siapa orang yang mengatakan dengan lisannya, wa saddaqa biha bijinani, lalu hatinya meyakini, walam yuqrinha bima yanqudha minal qaul, lalu dia tidak menyertakan ucapan-ucapan yang membatalkan, atau amal-amal yang membatalkan, atau itikad-itikad yang membatalkan, dakhala fi dinillah, berarti dia sudah masuk kepada agama Allah. Wa faraqal kufra alladhi kana alaih, dia sudah berpisah berarti dengan kekufuran yang dulu dia pada kekufuran itu. Gimana? Udah clear tuh ya? Clear. Sebelum kita teruskan, kita ulang lagi ya. Untuk mata yasirul kafiru mu'minan. Kapan orang kafir jadi mukmin? Jawabannya adalah ketika dia mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Apakah bahasa Arab itu pun bahasa Indonesia? Itu bahasa dia sendiri. Ya. Dan Muhammad adalah Rasul terakhir yang harus diikuti. Dia tidak melakukan ucapan, perbuatan atau keyakinan yang membatalkan kufur. Ingat. Kalau seandainya hari ini dia syahadat begitu, besok pergi lagi dia ke gereja, ya lain lagi ceritanya, ya kan? Tapi dia tidak melakukan ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan yang membatalkan Islam. Berarti dia sudah menjadi seorang mukmin. Dia sudah mendapatkan hak mukmin dunia dan akhirat. Tuh. Jadi konkret ya, real ya. Jangan ada ragu-ragu lagi tuh.
Oh iya kan Ustaz, dia kan belum begini, belum begitu. Nah, ntar aja lah kalau belum begini, belum begitu kan. Dia masih pakai apa? Hah? Dia masih ada keris. Ya biarin aja ada keris kalau dia nggak yakin. Iya kan? Ya, ini untuk masuk dulu, untuk masuk. Belum berikutnya belum. Ya kan? Kalau orang ini pas seperti itu langsung dia meninggal, mana tempatnya? Insya Allah surga. Banyak kasus seperti itu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pentingnya akidah itu di situ. Ya, pentingnya iman yang benar. Tapi apakah dia setelah itu harus belajar secara tafsil? Nah, itu satu hal yang lain ya. Tentulah dia harus belajar secara tafsil. Adillatul aslil mutaqaddim. Ini dasar berpikir, pokok perkara yang sudah dijelaskan. Apa sih dalilnya? Kok kita bisa mengatakan seperti itu? Setiap orang yang mengucapkan syahadatain, dia yakini dengan hatinya, dia tidak melakukan apa-apa yang membatalkan Islam, dia sudah muslim. Apa dalilnya? Walladhi yadullu ala anna al-matlub huwa al-iqrar al-ijmali bi umur al-iman huwa al-iqrar bi syahadatain. Dalil yang menunjukkan bahwa yang diminta sebenarnya adalah mengikrarkan secara global terhadap perkara-perkara keimanan, yaitu tercakup dalam iqrar bis syahadatain. Syahadatain itu kan global kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa laysa al-iqrar tafsili. Bukanlah ini iqrar tafsili, rincian. Bi kulli khislatin min khisalil iman wal Islam. Bagi setiap macam dari sekian macam iman dan Islam. Apa dalilnya? Huwa jumlatu ahadits sahihah. Itu banyak hadis-hadis yang sahih. Rattabat husul al-iman wal Islam, yang menjelaskan keberhasilan iman dan Islam bagi orang yang mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Banyak hadis-hadisnya. Wa kadzalika hawaditsus sirah. Demikian juga kejadian-kejadian sirah allati dallat ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabah ridwanullah alaihim kanu yahkumuna bidukhuli syakhsi fil Islam idza nataqa bisyahadatain wa la yutalibunahu fi awwalil amr an yuqirrunahuma bighairihima. Banyak fakta sejarah sirah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka menghukumkan seseorang masuk ke dalam Islam kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat. Mereka tidak meminta pada pertama kali sebelum masuk syahadat itu untuk mengucapkannya ayuqirrunahuma bighairihima, dengan yang lain-lain. Hanya dua aja diminta, nggak ada lagi tambahan-tambahan lain. Maka disebutlah dua kalimat syahadat, dua kalimat saja yang diminta. Wa fima yali nadhkuru laka ba'd al-ahadits. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa hadis yang sahih adalah ala dalik, yang menunjukkan hal demikian. Thumma natba'uha bi dzikri ba'd waqa'is sirah ad-dalati alaih. Kemudian kami akan tambahkan ikutkan dengan menyebutkan sebagian fakta sejarah sirah yang menunjukkan hal demikian. Ya. Baik. Di antaranya hadis, kita baca hadis 3 ini ya. Qala Rasulullah SAW, Ashhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ashhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yaqallahu bihima abdun ghairu syakkin bihima illa dakhalal jannah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Dia tidak menemui dengan dua kalimat itu, seorang hamba tidak menemui dengan kalimat itu nanti menemui Allah dengan dua kalimat itu tanpa ragu kepada kedua kalimat itu, kecuali dia masuk surga. Jelas itu ya. Riwayat lain apa? La yalqa bihi ma 'abdun ghaira syakin fayuhjabu 'anil jannah. Ya. Tidaklah bertemu dengan kedua kalimat tadi seorang hamba tanpa ragu, maka dia dihijab dari surga. Jadi dia tidak akan dihijab dari surga kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang meninggal, wa ya'lamu, dan dia paham, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, apa? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Yang ketiga,
Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Siapa yang mengucap ya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Allah haramkan baginya neraka. Artinya Allah tutup baginya neraka. Wa ghairu hadhil ahadits mimma huwa fi ma'nahu katsir. Banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Wa kulluha yadullu ala anna man mata 'ala tauhid. Semuanya menunjukkan siapa orang yang mati didasari tauhid. Walaki Allah azza wa jalla bi syahadatin dakhala al-jannah. Lalu dia bertemu dengan Allah nanti dengan dua kalimat syahadat tanpa ragu. Syaratnya apa tadi? Ghairu syakin. Tanpa ragu. Ya, dia akan masuk surga. Walaupun fil ma'al apa? Setelah berapa lama baru masuk surga? Walam yakhlud finnar. Tapi dia tidak kekal di wa anna adzab wa in udziba fiha. Kenati pun dia diazab di dalamnya ala ma kana minhu minal ma'asi wa dzunub. Sebagai hukuman terhadap dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wallahu taala alam. Nanti kita sambung lagi, tapi yang jelas poin penting pada pagi hari ini bahwa untuk memahami nawaqidul iman kita harus membahas dua perkara. Pertama apa? Mata yakunul kafiru mu'minan wa mata yakunul mu'minu kafiran. Bab yang pertama menjelaskan bab yang kedua. Nah, sekarang kapan orang kafir itu mukmin? Secara ijmal, secara global, dia ketika mengucap dua kalimat syahadat dengan yakin, tidak ragu. Dengan yakin tidak ragu. Ketika itu dia sudah masuk surga. Kalau ternyata dia meninggal setelah itu, insya Allah dia akan masuk surga. Walaupun dia tidak meninggal maksiat, dia boleh saja masuk neraka, tapi tidak akan kekal di dalam neraka. Inilah poin kita pada pagi hari ini. Semoga Allah jaga keimanan kita, insya Allah taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah